Timnas lolos ke babak final Piala AFF 2016 setelah mengalahkan Vietnam dengan agregat kemenangan 4-3. Pada laga leg 2 semifinal Piala AFF Rabu malam, Timnas bermain imbang 2-2 dengan Vietnam di Stadion My Ninh, Vietnam. Babak pertama harus diakhiri dengan skor kacamata usai skuad Garuda dan tim The Golden Star tidak mampu mencetak gol. Di babak kedua, Indonesia membuka keunggulan lewat gol dari Stefano Lillipali di menit ke-54. Tim tuan rumah berbalik unggul usai Tan Phu Phan dan Tuan Phu Min mencetak gol di menit ke-83 dan 90. Namun Timnas Indonesia mampu menyamakan skor melalui gol dari Manahati Lestusen di menit ke-97 babak extra time. Skor imbang 2-2 bertahan hingga akhir laga. Menang dengan agregat 4-3, tim Merah Putih melaju ke final Piala AFF 2016. Pemirsa merespon rencana unjuk rasa 2 Desember mendatang, sejumlah tokoh nasional dan masyarakat sipil bersatu menolak aksi tersebut. Menurut tokoh guru Henny Supolo, aksi 2 Desember boleh dilarang oleh aparat penegak hukum jika aksi itu berpotensi mengganggu ketertiban umum. Selain itu, Henny juga mengatakan aparat penegak hukum tidak boleh tunduk pada kelompok intoleran yang memaksakan kehendak dan mempengaruhi independensi hukum. Rencana demonstrasi 2 Desember jika diselenggarakan mengganggu ketertiban umum, maka dapat dilarang. Polri harus mengambil langkah terukur tanpa menebarkan kecemasan lanjutan di tengah masyarakat. Kedua, sebagai negara hukum, negara tidak boleh tunduk pada kelompok intoleran yang memaksakan kehendak dan mempengaruhi independensi penegakan hukum. Tetapi Polri tetap tidak boleh mengambil langkah berlebihan, termasuk menggunakan delik makar tanpa ukuran yang jelas. Basuki Cahayapurnama dan Yusril Ihza Mahendra nampak akrab saat menghadiri pagelaran adat dan seni masyarakat Bangka Belitung di Taman Mini Indonesia Indah. Dalam kegiatan ini, Yusril menyampaikan telah berdialog dengan Ahok terkait kasus dugaan penodaan agama. Yusril menambahkan ia mendukung Ahok tetap maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Mulanya mau maju ke Pilkada DKI, tapi kemudian nggak jadi, tinggal Pak Ahok yang maju dari Bangka Belitung. Saya katakan Pak Ahok ini tidak bisa dihalang-halangi, ya, hak beliau untuk maju. Karena itu saya dukung beliau untuk tetap maju dalam Pilkada ini, karena itu adalah hak beliau menurut undang-undang yang berlaku sekarang. Jadi meskipun beliau sekarang sedang menghadapi masalah hukum, ya, tapi itu sama sekali tidak menghalangi beliau untuk maju dalam pilkada ini. Hak-hak beliau itu tetap harus kita jamin dan harus kita tinggi. Sementara itu, hari ini calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama menghadiri perayaan ulang tahun Provinsi Bangka Belitung di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Dalam kesempatan ini, Ahok meminta maaf kepada warga Belitung atas kasus dugaan penodaan agama. Di hadapan ratusan masyarakat Bangka Belitung yang menetap di Jakarta, Ahok meminta maaf atas kasus dugaan penodaan agama yang melibatkan Ahok sebagai tersangka. Permintaan maaf ini disampaikan karena menurut Ahok, dugaan penodaan agama telah menyusahkan warga Bangka Belitung. Dalam kesempatan ini, Ahok yang lahir di Belitung Timur pun berusaha menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak berniat menistakan agama. Harus minta maaf juga bukan hanya pada seluruh umat Islam Indonesia, tapi juga buat orang Bangka Belitung, terutama Bang Yusril kan. Pasti beliau dibuat repot sekali. Itu saya sampaikan, beliau lah yang bisa membantu saya menjelaskan. Kita tidak ada niat sama sekali seluruh Bangka Belitung untuk menghina ajaran agama.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Di akhir pekan ini, calon wakil gubernur DKI Jakarta Silviana Murni mengunjungi acara pengajian di Puri Kembangan. Sementara Sandiaga Uno hari ini belusukan ke Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat. Pagi tadi Silviana Murni memenuhi undangan pengajian bulanan di Majelis Zikir di Puri Kembangan. Selain melakukan kegiatan keagamaan, dalam acara tersebut Silviana sempat mengungkapkan niatnya dalam mengurangi kemacetan lalu lintas di ibu kota. Menurut Silvi, memperbaiki kualitas transportasi publik adalah metode paling jitu. Cara lainnya adalah dengan membangun ruas jalan baru secara vertikal. Sementara calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Sandiaga Uno, belusukan ke Kompleks Migas, Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat. Sandi mendengarkan segala keluhan warga soal daerah tempat tinggal yang banjir sejak 3 tahun terakhir karena dibangunnya universitas swasta. Sandi berjanji akan mengkaji ulang tata ruang di kawasan Palmerah agar warga terbebas dari banjir. Sementara calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama hari ini menghadiri perayaan ulang tahun Provinsi Bangka Belitung di Taman Mini Indonesia Indah. Di hadapan ratusan masyarakat Bangka Belitung yang menetap di Jakarta, Ahok sempat mengungkapkan permintaan maafnya atas kasus dugaan penodaan agama yang menjerat. Pemirsa, inilah headline news pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Muhammad Iriawan mengatakan penyidik sedang merampungkan berkas pengunggah potongan video pernyataan Ahok, Buniani. Buniani sudah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Kapolda Metro Jaya, penyidik masih memiliki waktu untuk menyelesaikan berkas perkara Buniani. Seluruh berkas dan bukti akan diserahkan penyidik Polda Metro Jaya ke Kejaksaan pekan depan. Sebelumnya, Buniani sebagai pengunggah potongan video berdurasi 31 detik pernyataan Basuki Cahayapurnama atau Ahok ditetapkan tersangka sebagai penyebar fitnah. Buniani disangkakan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Buniani sudah ditetapkan sebagai tersangka, berkas sedang kita rampungkan. Mungkin setelah ini, insya Allah minggu depan kita akan serahkan ke Kejaksaan. Ya Marvin, setiap calon pasangan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta ini memiliki gaya dan juga konsep kampanye mereka masing-masing. Tepat sekali, seperti halnya kalau kita melihat sama-sama seperti Agus Silvi, ini masih mengadopsi pidato ala Amerika Serikat. Kemudian kita lihat juga nih Ahok, Jarot dengan rumah Lembang, serta Anies Sandi yang masih mengandalkan cara belusukan. Jika beberapa tahun lalu ajang pesta demokrasi rakyat, pemilihan presiden maupun kepala daerah masih menggunakan gaya kampanye pengumpulan massa di satu titik, kini gaya kampanye tersebut mulai berubah. Salah satunya pemilihan gubernur DKI Jakarta. Jalan-jalan ke pasar Minggu. Jangan lupa naik Kopaja. Mantapkan hati untuk nomor 1. Agus Silvi untuk Jakarta aman dan sejahtera. Terima kasih. Tuhan beserta kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti inilah suasana kampanye gaya pasangan calon gubernur nomor urut 1 berupa pidato politik. Kandidat gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta kali ini mempunyai konsep dan gaya berkampanye yang berbeda. Salah satunya adalah Agus Yudhoyono yang terinspirasi dari gaya berpolitik Amerika Serikat. Agus mengatakan bahwa ia ingin menciptakan pendidikan politik yang mendidik dan juga menyenangkan. Kampanye Agus seperti ini juga serupa dengan yang pernah dilakukan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono pada kampanye Pilpres 2004 dan 2009 lalu. Sementara itu, calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno lebih suka kampanye dengan gaya belusukan. Ia menilai cara ini lebih efektif karena dapat bertemu langsung dan mendengar keluhan warga. Saya lebih mendorong kampanye itu seperti ini ya, karena
di sini kesempatan kita bicara sama warga. Kalau akbar itu kita di panggung jauh sekali, nggak bisa mendengar secara langsung apa yang menjadi keinginan warga. Akhirnya warga dijadikan objek, dijadikan komoditas. Siapa yang paling besar masanya, siapa itu yang paling megah, paling mewah acaranya, band apa yang paling banyak pendukungnya datang. Buat saya kegiatan begini lebih konkret, lebih real. Cara kampanye lain ditawarkan Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama. Warga dipersilahkan menyampaikan keluh kesahnya kepada Ahok di rumah Lembang Menteng, Jakarta Pusat. Layaknya ketika Ahok menjabat di Balai Kota. Enggak, bukan soal ditolak berapa tempat gitu ya. Kita tetap jalan ke lapangan. Cuma ini kan ada beberapa dari luar kota. Ya itu ada kebiasaannya kontak saya. Mereka biasanya kalau datang ke Jakarta itu sebelum pulang pasti foto-foto di Balai Kota. Jadi itu pertama mereka bilang mau minta foto. Terus kedua, banyak masih pengaduan. Tadi nggak puas pengaduan dengan SMS. Mereka bilang kalau tunggu Bapak kembali sampai Februari, kelamaan Pak. Minimal kan bisa dikerjakan apa dulu. Kan masih ada tim di DKI. Kita usul kepada PRT kan boleh. Sampaikan kan boleh, bukan perintah gitu loh. Jadi kita makanya mesti kumpul di sini. Berdasarkan peraturan KPU nomor 7 tahun 2015, ada 3 kampanye yakni pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan dialog, serta kegiatan lain seperti rapat umum, kegiatan kebudayaan, olahraga, sosial, dan media sosial. Dari Jakarta, Nadia Atmaji, Arija Yusman, Metro TV. Ancaman Islamic State. Ketika ratusan ribu orang turun ke jalan berunjuk rasa, amat kecil kemungkinan mereka betul-betul satu niat dan tujuan. Boleh jadi di antara arus besar untuk memperjuangkan sesuatu, ada pihak yang punya kepentingan lain. Pun demikian dengan demonstrasi besar-besaran pada 4 November silam atau populer dengan peristiwa 4.11. Demo itu melibatkan ratusan ribu, bahkan ada yang menyebut lebih dari 1 juta orang. Demo itu bertujuan mendesak agar Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama diproses hukum karena diduga melakukan penistaan agama. Namun, benarkah semua yang meramaikan aksi 4.11 punya interest sama dan suara senada? Bagi aparat, jawabannya tidak. Bagi kita pun, sulit untuk mengatakan bahwa di antara massa yang luar biasa banyak itu tidak ada kelompok tertentu yang punya tujuan berbeda. Istilahnya, mereka mendompleng demo damai untuk memaksakan kepentingan sendiri. Celakanya, tak cuma menyimpang dari tujuan utama unjuk rasa, kepentingan itu justru mengancam kedamaian dan keutuhan bangsa. Tak tanggung-tanggung, menurut Polri ada kelompok yang terkait dengan jaringan teroris Islamic State atau IS yang menyusup dalam unjuk rasa tersebut. Sebanyak 9 orang pendukung Islamic State yang diketahui ambil bagian dari aksi 4.11 sudah ditangkap. Mereka hendak merebut senjata aparat untuk membuat rusuh dan menghadirkan teror, tetapi gagal total karena polisi yang mengawal unjuk rasa memang tidak dipersenjatai. Kita tidak hendak mengatakan kelompok radikal yang berkiblat ke Islamic State juga akan menunggangi demonstrasi lanjutan pada 2 Desember atau aksi 2.12 jadi dilaksanakan. Namun, tidak ada salahnya bila kita semua waspada agar tak tersandung Islamic State dan menyesalinya kelak. Publik tahu siapa Islamic State. Mereka mengklaim ingin memperjuangkan agama, tetapi pada praktiknya menjadi penista paling nyata terhadap agama. Agama yang seharusnya menjadi rahmat bagi sekalian alam mereka bajak, mereka nodai dengan tindakan-tindakan brutal, tak berperi kemanusiaan. Sulit dibayangkan apa jadinya jika kelompok Islamic State di Indonesia sukses.
menjalankan skenario jahat mereka dengan memanfaatkan unjuk rasa. Apalagi ancaman teror benar-benar nyata setelah polisi pekan lalu membekuk tersangka teroris di Majalengka, Jawa Barat. Bersamanya diamankan bahan peledak yang daya rusaknya jauh lebih besar ketimbang bom Bali. Apalagi tersangka teroris hendak menyasar antara lain simbol-simbol negara yang seringkali juga menjadi sasaran berbagai unjuk rasa. Istilah tunggang menunggangi memang terdengar klise yang di era Orde Baru menjadi media ampuh untuk menekan kebebasan. Namun kita yakin pernyataan polisi bahwa ada simpatisan Islamic State yang telah dan akan menyusup dan menunggangi unjuk rasa umat Islam bukan bualan semata. Ia menjadi peringatan serius, sangat serius, agar bangsa ini serius pula mengantisipasi. Kita tak pernah bosan mengingatkan bahwa kasus Ahok sedang diproses hukum sehingga sudah semestinya semua pihak menghormati proses itu. Terlebih lagi, polisi sebagai penyidik sudah bekerja cepat dan telah melimpahkan berkas perkara Ahok ke Kejaksaan Agung. Mengawal proses hukum kasus Ahok akan lebih elok dilakukan dalam koridor hukum ketimbang dengan aksi massa di jalanan. Benar bahwa unjuk rasa merupakan hak yang dijamin undang-undang, tetapi sudah semestinya pula kita menghargai hak orang lain untuk menikmati ketertiban dan ketentraman. Setertib apapun demonstrasi, ia tetap memunculkan efek samping, paling tidak mengganggu publik karena digelar di ruang milik publik. Ia juga memberikan celah bagi para penyusup yang berhaluan kekerasan berulah, sehingga demonstrasi yang dirancang damai dapat berujung musibah. Kita menyambut baik imbauan sejumlah organisasi keagamaan semisal MUI dan PBNU agar unjuk rasa 2 Desember urung digelar. Imbauan itu amat relevan karena selain tuntutan agar Ahok diproses hukum sudah dipenuhi, demonstrasi juga rawan disusupi para pengacau yang bernafsu mengacaukan negeri ini. Lagi pula, kita sudah terlalu porah membuang energi hanya untuk mengurusi masalah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tito, pertanyaan kami pertama adalah banyak yang berasumsi atau berpendapat bahwa penetapan Gubernur Ahok sebagai tersangka itu adalah karena tekanan, entah karena tekanan publik, entah karena tekanan para pendemo atau tekanan politik. Menurut Anda, Pak Tito? Tidak ada tekanan. Kita melihat bahwa proses hukum kan memerlukan waktu untuk berjalan. Tanggal 27 September 2016 itu yang terjadi peristiwa di Kepulauan Seribu ya, Kepulauan Seribu, dan kemudian itu yang dianggap ada penistaan agama dalam ucapan Saudara Basuki Cahayapurnama. Dilaporkan tanggal 6 Oktober dan berturut-turut ada 14 laporan sampai dengan 21 Oktober. Saya saat itu kemudian memanggil Kabareskrim. Ini harus disikapi karena ini masalah sensitif ya. Masalah sensitif kalau sudah menyangkut masalah suku, agama, ras itu biasanya sensitif, sehingga saya memerintahkan segera saja untuk lakukan upaya penyelidikan ya, dalam rangka untuk mencari dan menemukan dugaan pidana dan apakah bisa ditingkatkan menjadi penyidikan. Nah, ini kan memerlukan waktu. Kasus ini sendiri kita lihat tidak simpel ya, karena mengandung ucapan, dan ucapan itu bisa multitafsir. Tiap-tiap orang mungkin bisa berpendapat berbeda ya, sehingga memerlukan kesaksian dan berikut ahli-ahli, termasuk ahli bahasa, ahli agama ya, dan juga ahli hukum pidana untuk mengetahui mens reanya.
Jadi bukan dianggap bertele-tele, memang waktunya demikian. Kita sudah termasuk cepat ya. Dalam waktu hampir 3 minggu lebih, kita sudah 20 orang lebih yang kita periksa, termasuk saksi ahli. Ada yang di Jogja, ada yang dari Undip Semarang, ada yang dari Purwokerto, ya, dari luar kota, cukup banyak. Gitu. Belum lagi saksi-saksi yang lain yang di TKP di Kepulauan Seribu. Sehingga memang waktunya pemanggilan kan ada waktu 2 hari sebelumnya. Kalau orangnya tidak mau datang, kita nggak bisa paksa. 2 hari lagi dan seterusnya. Jadi ada proses. Cuma ada ketidaksabaran dari beberapa masyarakat ya, sehingga akhirnya ada demo 14 Oktober, demo 4 November dan lain-lain ya. Kita berusaha untuk mempercepat laju penyelidikan itu. Ada disampaikan ketika itu soal dissenting. Seberapa kuat argumentasi yang dissenting ini dan proporsinya seberapa besar? Ya. Di ahli sendiri kan ada dissenting opinion ya tentang mens rea, terutama niat untuk menista agama ada atau tidak. Ya, di satu pihak ada yang mengatakan ini niatnya ada, di pihak lain niat tidak ada. Niat itu kan penting. Karena dalam pasal 156A itu disebutkan ada kata-kata harus ada unsur dengan sengaja. Nah ini mempengaruhi di kalangan penyelidik yang berjumlah 27 orang. Mereka pun berpendapat berbeda. Ada yang berpendapat ini memenuhi, ini adalah tindak pidana. Sebagian lagi mengatakan tidak ada tindak pidana, terutama karena masalah mens rea, niat tadi ya. Nah, saya tidak ingin tentunya bercerita tentang jumlahnya, tidak elok saya bercerita jumlahnya, tapi prinsipnya adalah keterbelahan atau dissenting opinion, dan itu wajar. Dalam hukum kadang-kadang terjadi demikian ya. Ada perbedaan pendapat gitu antara yang satu dengan yang lain dalam menerjemahkan, karena ada masalah-masalah subjektif juga. Keyakinan penyelidik ya, keyakinan hakim, keyakinan jaksa itu ada pada setiap tahapan. Nah sehingga tapi mereka bersepakat bahwa kasus ini diangkat saja ke pengadilan yang terbuka, sehingga nanti ada di dalam peradilan terbuka itu ada namanya cross examination. Di dalam gelar perkara tidak ada cross examination, tidak ada ahli ini menggugat ahli yang lain, mendebat ahli yang lain. Ini semua sebenarnya memberikan masukan saja. Oleh karena itu kita tingkatkan kasusnya menjadi kasus penyidikan, karena dominan sepakat untuk dominannya adalah mengatakan pidana, sehingga akhirnya diangkat ke penyidikan dan menetapkan saudara Basuki Cahayapurnama sebagai tersangka dan kemudian dilakukan pencegahan. Pak Tito, hari ini kita mendapatkan informasi, berita lah kira-kira gitu, Amnesty International meminta agar Bapak dan pihak jajaran kepolisian untuk mencabut status Pak Ahok sebagai tersangka. Apakah ini bagian dari tekanan internasional, tekanan publik untuk mempengaruhi keputusan hukum yang sudah diambil oleh Polri, atau apa sikap Polri? Ini kan hukum negara Indonesia, yang berlaku adalah hukum negara Indonesia ya. Pihak eksternal saya kira tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri urusan hukum Indonesia. Kita memperlakukan ini mendasarkan kepada KUHP 156A dan acaranya diatur dalam KUHP ya. Kalau ada keberatan nantinya kepada kami, bukan melalui mekanisme intervensi, apalagi memerintah mencabut, pasti tidak akan kita hiraukan ya. Yang kalau ada keberatan maka lakukan dengan cara-cara menurut sistem hukum yang ada di Indonesia. Misalnya kalau seandainya kita tetapkan tersangka, digugat dengan para peradilan, atau kemudian nanti di pengadilan merasa tidak bersalah, bela di pengadilan dengan fakta-fakta hukum juga. Hukum Indonesia adalah hukum Indonesia,
kita memiliki tata acara tersendiri, ya. Penetapan sebagai tersangka itu didasarkan pada keyakinan penyidik plus minimal 2 alat bukti, ya. Dan saya kira nanti kalau nanti ada men-challenge mengenai alat bukti, men-challenge mengenai masalah keyakinan daripada penyidik, itu dapat ditantang, diadu, diargumentasi di peradilan. Saya kira itu. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, ada rencana demo besar tanggal 25 November. Saya kira Bapak juga sudah mengetahui gitu ya. Tapi bagaimana kondisi Indonesia hari ini, Jakarta hari ini, usai ditetapkan tersangka? Tentu konsolidasi antar lembaga, baik pihak kepolisian dengan jajarannya dan pemerintahan sudah dilakukan. Apa yang ada dalam pandangan Pak Tito soal rencana demo tersebut? Apakah tetap jadi atau ada himbauan atau harapan-harapan lain di pihak kepolisian? Pertama-tama saya alhamdulillah ya, mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena demo pada 14 Oktober, 4 November berlangsung dengan lancar meskipun ada beberapa mungkin ya insiden kecil ya. Saya kira masalah penyampaian pendapat itulah hak setiap warga negara. Yang kita hindari adalah jangan sampai terjadi aksi anarkis, aksi kekerasan. Kalau itu pasti kita akan tidak tegas. Nah, dari ANEF kita, evaluasi kami ada demo tanggal 4 November kemarin, kita melihatnya memang 80% mungkin ya, atau 85% itu pendemo itu murni mengenai masalah hati ya, masalah ya fokus ke masalah dugaan penistaan atau penodaan agama dan mengendaki proses hukum kepada saudara Basuki Cahayapurnama itu. Nah kemudian tapi kita melihat memang indikasi ada beberapa elemen yang ingin mengambil momentum itu menggunakannya ya untuk kepentingan agenda politik mereka sendiri. Ya mulai kita lihat sendiri dalam demo itu ada yang bicara misalnya masalah khilafah, ada bicara masalah pemerintah dan lain-lain. Jadi sudah di luar dari konteks yang utama. Nah sehingga saya meyakinkan bahwa proses hukum yang sedang dijalankan ini tidak main-main. Kita akan serius, kita akan selesaikan, kita akan tuntaskan. Dan tugas polisi adalah sampai dan kejaksaan, yaitu agar kasus ini bisa menjadi P21. Setelah itu kejaksaan masuk ke pengadilan. Ya, ada pembagian dalam sistem peradilan kita. Kita yakinkan itu. Nah, kalau seandainya kita sudah memberikan keyakinan ini kepada masyarakat, tentunya kita berharap masyarakat yang fokus proses hukum, tuntutannya proses hukum, bisa memahami dan tidak perlu turun ke jalan lagi karena kita memberikan keyakinan. Nah persoalannya adalah masih ada 10-15% ya elemen-elemen yang memiliki agenda lain. Jadi bagi mereka proses hukum ini bukan tujuan. Proses hukum mereka menggoyang pemerintah, yang menggoyang pemerintah baik untuk khilafah maupun untuk yang lain. Besar potensi untuk kembali terjadinya aksi dalam jumlah besar yang sesungguhnya pemerintah sudah mendeteksi hidden agenda lah, agenda-agenda lain di luar aksi dugaan penistaan agama ini. Ini tergantung dari persepsi publik, ya. Kalau persepsi publik meyakini bahwa proses ini adalah serius dan saya selaku Kapolri menjamin ya, bahwa kasus ini ya, inilah pertaruhan bagi saya. Pertaruhan jabatan saya juga menjamin kasus ini akan maju sampai dengan ke jaksa penuntut umum. Itu tugas saya ya. Kemudian jaksa penuntut umum tentunya nanti kita harapkan nanti akan memajukan kasus ini ke peradilan. Tapi sekali lagi saya tegaskan selaku Kapolri, saya menjamin ya, kasus ini di tingkat kepolisian, tingkat penyidikan kita akan sangat serius. Nah sekarang itu tergantung persepsi publik. Kalau publik
merasa yakin tidak perlu turun ke jalan, karena akan lebih banyak mudaratnya. Kasihan masyarakat, banyak terganggu. Kasihan warga negara kita nanti bisa ditunggangi, kemudian dirobek-robek, kemudian diadu domba dengan yang lain. Nah, sebaliknya jangan mudah untuk terprovokasi kepada ajakan-ajakan yang tidak jelas. Dan saya menghimbau kepada pihak-pihak yang memiliki agenda yang lain, janganlah memanfaatkan publik, sentimen publik ya, yang dimana ketika kita sudah sangat serius menangani ini, kemudian dimanuver lagi, diprovokasi dengan tujuan-tujuan yang lain. Masyarakat kita saya yakin sudah sangat cerdas mereka untuk menilai ini ajakan baik atau ajakan buruk. Saya menilai jaminan Anda sebagai Kapolri, jabatan Anda sebagai Kapolri itu bukan sesuatu yang main-main gitu ya. Yang ini tentu saja harus diikuti dengan bagaimana aparat di bawah Anda juga ikut melakukan pendekatan kepada kelompok-kelompok yang selama ini memang menyampaikan aspirasi dalam bentuk unjuk rasa. Bagaimana kemudian Pak Tito melakukan instruksi ke bawah untuk melakukan upaya-upaya mungkin yang tepat bukan preventif tapi pendekatan barangkali, pendekatan dengan kelompok-kelompok yang selama ini memang juga sangat bersemangat untuk melakukan aksi unjuk rasa. Ya, saya sudah menyampaikan ini pendekatan itu tidak harus tidak hanya pada saat ada peristiwa ya. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh kepolisian kepada semua pihak, baik kepada rekan-rekan TNI, kepada rekan-rekan di pemerintahan maupun kepada masyarakat, itu adalah suatu kewajiban. Memang tugas utama kepolisian untuk menjaga Kamtibmas tidak akan bisa dijalankan sendirian. Jadi harus bersama-sama dengan seluruh komponen pemerintah masyarakat. Untuk itu setiap saat saya dorong dan memang sudah pelajaran kita untuk selalu mendekat kepada masyarakat. Kita ini kan apalah artinya baju kita ini ya, kalau kita buka baju kan sama sebetulnya kita semua masyarakat juga gitu. Sehingga ini pendekatan perlu, bukan siapa-siapa. Sama juga kalau dibuka baju ini, saya juga lah seorang muslim yang memiliki Tuhan yang sama, agama yang sama, dan lain-lain sama ya. Terakhir Pak Tito, Pak Jokowi, Presiden Jokowi hari ini kembali bertemu dengan Pak Prabowo. Sebelumnya bertemu dengan jajaran polisi, TNI, dan yang lain-lain itu. Dan ada semacam penegasan bahwa ada ancaman kebinekaan, keberagaman, kehidupan keberagaman gitu ya. Seberapa serius jajaran kepolisian memandang ancaman-ancaman keberagaman, kehidupan beragama, kebersamaan, toleransi ya akhir-akhir ini, terutama setelah munculnya dugaan penistaan agama itu? Ya, sebetulnya isu ini harusnya dikembalikan kepada ranah hukum saja, ya, tanpa memandang yang bersangkutan latar belakangnya apa, suku, agama, ras yang dilaporkan. Tapi dugaan penistaan agama kan bisa dilakukan oleh siapa saja, bahkan yang satu agama pun bisa melakukan penistaan agama. Jadi ini bukan menyangkut pendapat saya, bukan menyangkut masalah suku, agama, dan rasnya, ya, latar belakangnya. Tapi kebetulan saja tersangka atau terlapor ini melakukan suatu ucapan yang diduga dan dilaporkan sebagai penistaan agama. Jadi kembalikan ke ranah hukum. Ranah hukum, jangan kemudian dipelintir ke isu-isu yang lain, dipolitisasi, kemudian di framing sedemikian rupa yang membuat masyarakat kita menjadi bingung dan terbelah. Sehingga saya kira langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Presiden untuk melakukan komunikasi politik dengan berbagai pihak itu memang perlu supaya semua pihak juga jangan sampai membawa isu hukum ini ke ranah politik, ke ranah masalah-masalah sosiologis dan lain-lain. Kalau dibawa ke politik sosiologis,
ini bisa berpengaruh dalam terhadap kebinekaan masyarakat kita. Kasihan sekali lagi. Baik, terima kasih. Sangat menegaskan sikap Polri dalam kasus dugaan penistaan agama ini. Sangat juga jelas bagaimana posisi masyarakat seharusnya bersikap seperti yang juga diharapkan oleh Kapolri dan oleh pemerintah saat ini. Terima kasih Pak Tito untuk bincang-bincangnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian perbincangan kami dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.